Selamat pagi, salam Indonesia dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebagaimana janji saya di minggu yang lalu bahwa setelah kita mengenal Tuhan yang menjadi Allah yang memperhatikan kita, Dia sebagai gembala. Tema kita masih tetap, yaitu Tuhan adalah gembala yang membawa masa depan yang cerah, yang memberikan masa depan yang cerah. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita masih dalam Mazmur 23. Seperti saya katakan tadi bahwa ada 3 poin minggu yang lalu, bahwa dia adalah caring shepherd, gembala yang memperdulikan, lalu dependable guide, penuntun yang dapat dipercaya sebagai gembala, dan dia juga adalah good protector, dia adalah pelindung yang baik. Dan hari ini kita melakukan dari bagian kita sebagai pengikut atau sebagai domba yang digembalakan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima bright future itu, supaya keadaan zaman yang saat ini kacau balau, yang membuat prediksi-prediksi yang tidak menguntungkan kita, lebih baik kita mendengarkan firman Allah supaya kita teguh kuat, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Minggu lalu saya katakan jangan terlalu banyak mendengarkan situasi kondisi dunia ini, tapi lupa mendengarkan firman Allah, lupa mempercayakan diri kepada Allah. Kalau kita mau mendengar itu, kita dengar, jadikan itu menjadi bahan doa kita, itu baru benar. Jadi ketika Anda mendengarkan masalah bahwa negara ini akan menuju keadaan yang sulit, dan kita berdoa supaya itu dilakukan, kita menikmati tahun-tahun atau bulan-bulan ke depan, atau 2023 mengalami bulan-bulan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita tetap optimis bahwa di balik semua itu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada ancaman, ada juga tantangan yang membuat kita untuk bergairah dalam kehidupan ini. Dan segala hal yang kita alami dalam hidup ini tidak pernah terjadi secara kebetulan. Tuhan ada terlibat di dalamnya. Dan itulah sebabnya sebagai Tuhan sebagai gembala kita yang memberikan kita masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram, bukan pula masa depan yang gelap, tapi masa depan yang kilang gemilang. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ketika kita mau menikmati masa depan yang cerah di dalam Tuhan, masa depan yang kilang gemilang dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan tugas-tugas kita, bukan itu. Seperti saya katakan, kalau orang terus mencari uang, itu tidak memberikan dia kebahagiaan. Tetapi kalau Tuhan bersama dengan dia, dan kemudian Tuhan memberkatinya, itu dia bisa menjadi alat di tangan Tuhan, yang sekaligus menikmati segala kebaikan Tuhan. Saya pernah katakan manusia bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kepada dia karunia untuk menikmati. Yang baik itu Tuhan menganugerahkan sesuatu yang baik kepada dia, dan dia juga punya karunia untuk menikmatinya. Ya, jadi kita tahu bahwa kita tidak mau apa-apa dalam dunia ini.
ketika kita pulang ke surga sana. Kita tidak bawa apa-apa. Tuhan juga tidak tanya berapa emas yang kau temukan. Tuhan tidak tanya berapa emas yang engkau bawa kepadaku, tidak. Berapa banyak harta yang kau bawa, tidak. Iman, ya. Dia, apakah kita tetap beriman ketika kita berjumpa dengan Dia? Puji nama Tuhan. Nah, yang pertama adalah untuk kita bisa menikmati masa depan yang hilang gemilang dari Gembala Agung itu, kita harus mengikuti Dia. Coba di dalam Alkitab, dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Haleluya. Jadi sebagai gembala, kita, Yesus sebagai gembala kita harus mengikut Dia. Menyangkal diri, ya, memikul salib. Itu yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan. Jadi kalau ada orang mau mengikuti Tuhan, dia harus rela menyangkal dirinya, dia harus rela memikul salibnya, dia harus rela terus mengikuti Tuhannya. Karena dengan demikian ketika kita menyangkali diri kita, memang nggak mudah untuk hidup dalam penyangkalan diri. Kadang-kala daging kita berteriak, orang sudah salah marah-marah terhadap kita, bentak-bentak kita, mukul kita. Ya itu kadang-kala kita nggak bisa, itu bisa membuat kita, Allah katakan mengajar kita sebenarnya untuk kita menyangkal diri dalam kehidupan ini, supaya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu memikul salib. Memikul salib itu, apapun yang ada dalam kehidupan ini, jalanilah dengan sukacita. Jalani dengan kebaikan Tuhan. Karena firman Allah katakan di dalam Mazmur 23 tadi kita baca, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan ke lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi situasi bangsa mungkin boleh dalam keadaan yang kelam, dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi ingatlah bahwa kita tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Kita mengikut saja apa yang sedang kita alami, apa yang kita sedang. Jangan keluar dari firman Allah, jangan keluar dari kehendak Allah, jangan kita melakukan keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, sama seperti Naomi. Pada waktu terjadi kelaparan di negerinya, di Bethlehem, dia pergi ke Moab, dan di sana dia mengalami penderitaan. Suaminya mati, anaknya mati, dan dia membawa hanya satu, mantu perempuan, yaitu Ruth. Ya syukurnya, Ruth adalah orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan, sementara Orpa jadi ikut saja. Jangan mencoba dengan cara sendiri. Karena Tuhan tidak akan pernah melepaskan hidup Anda ketika Anda sungguh-sungguh mengikuti Dia. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Dia. Apa kata Tuhan? Itu kau lakukan. Kalau aku susah, Tuhan aku susah. Aku sertai. Usahaku lagi enggak baik ini Tuhan. Berkati. Oh, aku lagi kolaps ini Tuhan. Bagaimana aku bisa mengatasinya? Aku tidak tahu lagi jalannya Tuhan. Tuhan tolonglah. Saya tahu bahwa Engkau mempunyai 1001 macam cara untuk menolong aku. Yang jelas aku mau Tuhan menolong. Nah, gitu kan. Aku hanya berserah kepadamu. Aku hanya mau ikut Tuhan. Aku mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun terjadi masa-masa yang kelam dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
kalaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman itu, nggak perlu takut. Ada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sebagai gembala kita yang minggu kemarin saya katakan bahwa Tuhan itu dia care, dia peduli. Bayangkan saja dalam Matius 6 ayat 27 sampai 34 itu, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang mencari semua tentang kebutuhan makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, sandang mereka, dan segala apa. Itu memang dicari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan apabila mereka mencapai puncaknya. Tapi Tuhan katakan begini, itu penting. Bapa di surga juga tahu bahwa engkau membutuhkannya itu. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Jangan jadikan untuk berbulan-bulan. Jangan jadikan untuk bertahun-tahun. Jangan jadikan itu menjadi hantu dalam hidup. Jangan. Sadari Tuhan menyertai. Kita ngikut Tuhan karena Tuhan ada. Itu sebabnya kita ikuti. Dia ada di sekitar kita. Dia ada bersama dan dia tinggal dalam hati kita juga, kata firman Allah. Jadi nggak perlu takut. Dalam situasi kondisi apapun, itu gembala akan memperhatikan kita. Saya masih ingat masa kerusuhan. Saya keluar baju di badan. Ya. Jadi hanya keluar dengan baju di badan. Pada waktu itu hal yang sangat luar biasa, kesulitan yang sangat luar biasa terjadi. Ya, bahan makanan juga sulit dapat di luar, walaupun kami mendapat bahan makanan dari tapi dari donasi atau donatur-donatur yang ada, karena kami berada di camp. Ya. Tetapi saya merasakan kebaikan Tuhan itu. Karena kemudian seluruh keluarga besar kami dihijrahkan ke Bali. Di bandara saya mengatakan saya tidak ikut. Ya. Saya bilang satu pun jemaat saya yang ada di pulau ini yang masih tinggal, saya akan tinggal di pulau ini. Saya masih ingat kata mertua saya pada waktu itu, kau nggak cinta lagi sama anak istrimu ya? Saya katakan, soal cinta saya mencintai anak dan istri saya, itu sudah pasti. Tapi kalau saya disuruh milih bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, saya akan memilih Tuhan. Saya tidak ingin dicap menjadi gembala upahan. Saya tidak ingin dicap sebagai gembala yang jahat. Itu sebabnya walau udah satu pesawat itu dicharter untuk memberangkatkan keluarga besar kami, karena adik saya pada waktu itu mencharter sebuah pesawat untuk memberangkatkan kami ke Bali, yang selanjutnya akan berangkat dari sana mau ke Jawa, mau kemana lah ya. Tapi pada waktu itu yang jelas ke Bali, dan saya tidak berangkat. Saya sadar betul panggilan saya. Mertua saya katakan, kamu harus ikut. Kalau kali ini mak, kalau saya disuruh milih, saya akan milih bersama dengan Tuhan. Saya juga tidak larang istri saya untuk pergi. Saya juga tidak larang anak-anak saya untuk ikut mamanya. Saya juga tidak larang. Tidak. Tapi itulah, dan pada akhirnya saya tetap bisa melayani walaupun dengan celana pendek dan kaos ya.
yang tidak serapi yang sekarang ini. Jadi celana pendek dengan kaos. Dan pada waktu itu ketika ibadah saya memimpin di situ dan saya memberikan ceramah kepada mereka. Lalu ketika itu saya masih ingat persis pada waktu itu saya mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang kehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi pada waktu itu seorang tua bangkit menyelah saya, menyelah khotbah saya. Bagaimana mungkin Pak Pendeta katakan kami harus bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah situasi yang kacau ini, masa kita mau bersyukur? Memangnya kita ini apa? Gila itu. Tapi saya katakan itu kan firman Allah, bukan saya. Terus saya tanya kepada dia, Bapak kehilangan apa? Nggak ada. Cuma saya disusahkan aja. Bapak, supaya tahu, yang saya pakai ini adalah pinjaman. Ini celana, short ini adalah pinjaman. Karena celana saya, baju saya yang saya pakai waktu kerusuhan itu, sudah diambil orang. Memang saya menangis. Dan saya mencoba mencari di informasi, yang memberikan informasi. Mungkin Anda salah mengambil pakaian itu. Tolong dikembalikan. Karena tinggal itu satu-satunya milik saya. Baju dan celana saya. Dua-duanya hilang. Tapi saya bisa mengucap syukur Pak. Baru dia terdiam. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa hidup ini kita harus mengikut Tuhan. Kalau disuruh dalam keadaan apapun, kita harus mengikut Tuhan. Dan saya memilih untuk mengikut Tuhan pada waktu itu. Karena saya tahu ini masalah. Saya tidak ingin dicap orang menjadi gembala upahan yang hanya mau enaknya saja. Dan itulah sebabnya saya, sekalipun saya waktu itu melayani jemaat yang tapi karena banyak orang ikut ibadah. Jadi hidup itu mengikut Tuhan bukan hanya sekedar, kalaupun nyawa taruhannya, ya saya masih ingat persis pada waktu pintu rumah saya didobrak. Saya waktu itu sudah siap-siap mau berangkat ke Bali. Jadi semua koper saya sudah semualah siap berangkat lah. Sudah. Cuma karena kasus itu maka saya memperlambatnya sedikit dengan harapan ya saya, anak istri saya ini bisa tetap teguh gitu. Nah ketika ditabrak terus saya ada di mereka di pedang saya, ditaruh pedang di kepala saya, di sini saya. Tapi saya nggak takut, nggak gentar itu. Saya bilang nyawa saya itu nggak ada di dalam tangan kamu. Walaupun dia tinggal narik saja, amblas. Parahnya begitu tajam, panjang lagi. Dan pagi hari pisau di perut saya. Karena saya ingin melihat apa sih yang sudah terjadi di rumah saya ini. Tak satu benda pun ada lagi di rumah itu. Hanya ada coretan kata-kata yang tidak baik. Tapi itulah situasi yang saya alami. Tapi apakah saya harus meninggalkan Tuhan? Karena melayani Tuhan aku jadi begini. Karena melayani Tuhan aku jadi begini. Karena melayani Tuhan aku menjadi menderita. Karena melayani Tuhan aku enggak bisa menikmati apa yang seharusnya aku nikmati. Tidak. Apakah proses berkepanjangan? Tapi apakah harus menyangkal? Tidak, tetap mengikut dia. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan sudah mengatakan supaya kita mengikut dia. Dan situasi dan kondisi apapun. Itu sebabnya saya belajar mengikut dia.
sekalipun anak istri saya sudah ada di luar pulau, mengikut Tuhan. Bukan berarti anak istri saya tidak mengikut Tuhan, bukan. Tapi demi kenyamanan mereka. Karena saya seorang gembala, tentu saya tidak ingin disebut sebagai gembala perubahan yang melarikan diri saat ada kekacauan. Saya tidak perlu sebut, tapi banyak rekan-rekan yang melarikan diri setelah itu. Memang gak mudah, tapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa ketika baik itu kita sebagai domba-dombanya Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kita harus mengikut gembala kita. Gembala kita tidak akan bawa kita kepada kehancuran. Kalaupun sampai karena itu kita mengalami kematian, Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Itu merupakan jabatan emas untuk sampai kepada Dia, bertemu muka dengan muka di dalam firdausnya Tuhan untuk saat ini. Saya pikir saya mendapat kesempatan untuk itu, tapi saya tidak mendapat kesempatan untuk itu. Jadi ingin kita menikmati masa depan yang bilang-bilang itu. Ini bukan soal harta, bukan hanya soal harta, soal kehidupan yang betul-betul mengalami freedom dari Tuhan yang sesungguhnya. Ikut Tuhan. Sebagai domba, ikut Tuhan. Dengarkan Dia. Dengarkan perintahnya. Lalu yang kedua setelah kita dengarkan, yang kedua yang kita harus lakukan adalah melakukan. Setelah mengikut, melakukan. Ya, mendengar, lalu mengikut, lalu mentaati. Yang kedua ini penting. Melakukan di dalam kehidupan kita apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan menabur, taburlah. Ketika orang bertanya, kenapa sih Bapak mau buka air 24 jam? Saya katakan, saya hanya meneruskan kebaikan orang. Tetapi yang sangat saya teruskan itu adalah kebaikan Yesus. Yang telah mengubah hidup saya. Yesus yang sudah membuat itu bisa terjadi. Kalau bukan karena Yesus, semua Dia nyuplai, semua Dia memberikan, semua Dia yang menyediakan. Walaupun ada masa-masa sulit, nggak apa-apa. Seperti saya katakan minggu kemarin, saya juga memberikan gratis bagian berapa itu kira-kira 40-an anak. Itu yang aktif. Karena saya sadari, satu dari mereka akan tampil nantinya jadi pemimpin-pemimpin di daerah ini mungkin. Yang mungkin sudah tua, saya akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan mereka juga. Nabur dengan harapan, nabur dengan kasih, nabur dengan segala kebajikan. Jangan karena menolong orang lain, kita kehilangan identitas kita. Kadang-kala karena identitas kita sebagai murid Kristus, ya sebagai pengikut Kristus kita hilangkan. Saya tidak. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Ya ditolak ya, bersyukur. Seperti saya di sini ditolak, padahal memberikan gratis, kursus gratis. Gak apa-apa. Tapi ada juga orang yang menerima. Ya layani dengan baik, berikan yang terbaik. Makanya saya katakan saya tidak sedang mengisi buku Anda. Kalau hanya yang sekedar mengisi buku nggak ada gunanya. Harus semua ada di sini. Gak ada bisa satu kali menghandle mereka, tamu-tamu itu.
Kalau mereka menjadi bupati di sini besok. Siapa yang tahu? Who knows? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Pak Jokowi akan menjadi presiden? Nggak ada yang tahu. Perjalanan manusia itu misteri. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengikut Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau Tuhan katakan kasih musuhmu, kasih. Doakan musuhmu, doakan. Beri makan, beri makan. Seperti yang saya pernah ceritakan, ada seorang di sini minta, dia sakit. Saya tahu dia apa yang dia lakukan terhadap saya. Tapi dia karena sudah datang minta apa? Untuk dia lagi susah mau lebaran tapi nggak ada duitnya, nggak ada bajunya. Ya kebetulan saya punya baju yang baru, ya saya kasihkan aja. Saya kasih uang dan kemudian dia mau menangis, nggak perlu. Alkitab sudah mengatakan jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang ngajar itu? Yesus. Apakah saya bisa? Sebenarnya saya nggak bisa. Secara daging nggak bisa. Tapi karena Tuhan sudah katakan, saya tahu firman Allah itu. Ya, belajar saya melakukan, belajar mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan itu, melakukan perintah Tuhan itu. Mudah? Enggak. Tapi yang mau saya katakan, bilang adalah, ketika Anda melewati itu, sukacita yang besar terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa engkau mengalami itu, supaya engkau bisa menjadi penghibur, pemberi kekuatan bagi yang lain. Saya bisa melewati masa-masa sulit saya, bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, supaya saya bisa memberi kekuatan bagi orang-orang yang lain. Karena saya tahu Tuhan adalah gembala yang baik, yang memberikan masa depan yang kilang gemilang, masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Tapi bukan karena itu kita bebas berjalan di bebas hambatan, bukan. Ada masalah, ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita bersama dengan Tuhan. Kita kalau kita sudah berikhtiar mengikuti gembala, kita mau digembalakan oleh Tuhan, maka ikutlah Dia. Dengarkan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita sudah mendengar, sudah melakukan di dalam Ulangan 28, di sana dikatakan jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan, maka apa yang engkau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Adonanmu, bakulmu, kalau engkau bekerja di kota engkau diberkati. Di mana saja kau diberkati. Kau tidak menjadi turun tapi naik, kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak memberi menjadi peminjam-minjam tapi memberi pinjaman. Bukan karena apa peminjam itu, ya ada banyak orang kaya juga peminjam gitu loh. Tapi bukan dia nggak punya apa untuk apa, bukan itu. Orang meminjam karena keadaan situasinya tidak punya apa-apa lagi. Itu menjadi peminjam-minjam itu. Tuhan tidak inginkan itu. Ya, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita disuruh melakukan
Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita lakukan. Kalau disuruh berdoa, berdoa. Baca firman Allah, baca. Beritakan Injil, beritakan. Ya, tolong orang lain, tolong. Nah, dengan apa yang kau punya, bukan dengan apa yang tidak kau punya. Ilmu kau punya, ilmu kau berikan. Semangat kau punya, semangat kau berikan. Jangan ada niat terselubung. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan adalah gembala yang memberikan masa depan cerah. Tapi untuk menikmatinya sebagai orang-orang yang mengikuti Dia, kita harus mengikut Dia. Dalam mengikut Dia, kita tentu seperti saya katakan tadi, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Mengikuti Dia berarti kemanapun Dia pergi, kita akan ke situ. Kalau Dia ke surga pergi, kita harus ke situ. Jangan Dia ke surga pergi, kita ke neraka. Karena ada banyak orang, Tuhan aja ke surga tapi menuju ke neraka. Karena yang dicarinya mamun. Uang, siang malam. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sore, malam, uang. Seminggu, uang. Semua uang. Saya ingat sebuah kisah, dua orang sahabat yang sama-sama mempunyai anak tunggal. Mereka sudah bersahabat dari kecil di sekolah, lalu kemudian mereka tinggal di kota yang sama, mengasuh anak dengan cara yang berbeda. Karena yang satu memang orang yang takut akan Tuhan, jadi dia mengasuh anaknya dengan takut akan Tuhan. Yang satu berhasil dalam hidupnya, lalu kemudian melupakan Tuhan. Dia cari uang. Dia manjakan anaknya dengan uang, dia kasih uang, dia besarkan anaknya dengan uang, dan uang. Dia pikir dengan uang ini anaknya akan menjadi baik, dengan uang ini dia pikir anaknya akan menurun, dengan uang ini anak ini akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dengan uang ini justru dia tersesat. Dia lari ke narkoba, dan kemudian dia pengguna menjadi orang yang kecanduan sampai sakau dan lain sebagainya, dan pada akhirnya tiba di rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit, temannya satu yang punya anak yang soleh itu, yang baik itu, karena dia percaya kepada Tuhan. Ya, lalu kemudian mereka bincang-bincang, lalu dia katakan secara berbisik kepada temannya ini, ambillah seluruh hartaku, asal kau berikan anakmu kepadaku. Memang berat. Dia pikir dengan uang dia bisa menyelesaikan segala masalahnya. Kasih uang habis perkara, kata orang. Menyelesaikan segala permasalahan apapun, kasih uang habis perkara, selesai. Di pengadilan katanya kasih uang habis perkara. Bahkan ada mafianya lagi, dan lain sebagainya. Di mana kita mencari keadilan? Hanya pada Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Allah dan mengikuti firman Allah itu, melakukan firman Allah itu, maka kita akan hidup dalam sejahtera Tuhan. Sama seperti Bapak ini. Memang dia tidak berlimpah-limpah, tapi cukup. Cukup untuk beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli warisan. Cukup punya kios, cukup punya ladang, cukup punya sawah. Yang penting cukup.
Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang menyediakan. Banyak orang mau menarik belas kasihan Tuhan, tapi hidup dalam ketidaktaatan. Hidup dalam pembangkangan kepada Tuhan. Hidup dalam pemberontakan. Bagaimana kita mau Tuhan mau memberkati? Jangankan Tuhan, kita lihat anak kita memberontak, melawan, itu kita sudah nggak senang. Bila perlu dipenalti, diusir. Itu anak kita manusia. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya, diberikan yang terbaik bagi kita. Semua yang manis, yang indah diberikannya kepada kita. Lalu kita membangkang, membelakangi dia. Lalu kita meminta. Ya, kita katakan begini, return to me, I will return to you. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Haleluya. Itu yang jelas. Kita harus berada dalam Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, yang pertama, mengikut Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Allah. Jadi kalau kita melakukan firman Allah dalam hidup kita, apa saja yang dikatakan oleh firman Allah, mari kita belajar melakukan, walaupun itu sulit. Tapi kalau kita dalam hidup ini, belajarlah untuk terus. Makanya saya katakan tadi, pagi-pagi datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saya sering kali katakan, saya butuh Tuhan, saya butuh urapan Tuhan, saya butuh kuasa Tuhan. Saya sadari kemampuan saya ini, saya sadari psikolerik ini, ya, yang banyak dengan belak-belakan begitu, yang banyak penuh dengan energi keterbukaan dan lain sebagainya, yang tidak ada kemunafikan yang bisa tersimpan itu, dan yang juga tidak suka melihat orang-orang munafik. Itu sebabnya saya katakan saya butuh Tuhan. Saya sadari energi saya yang ada. Kalau bukan karena Tuhan, semua akan. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan terus perlu bergantung. Pagi datang pada Tuhan, siang datang pada Tuhan, malam datang pada Tuhan. Ya, kalaupun siang nggak sempat, kalau kesibukan lain, malam datanglah kepada Tuhan. Sampaikan apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Baca firman Allah, perkatakan firman Allah, jangan pernah lupa terhadap firman Allah. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab suci. Renungkan kitab suci siang dan malam. Untuk yang lain-lain mungkin ya boleh lupa, tapi jangan lupa terhadap anak dan istri. Ada orang lupa terhadap anak dan istri. Saya tiba-tiba ditelepon mantan anggota saya dari sini. Tiba-tiba ditelepon. Akhirnya dia membesarkan anak-anaknya sendiri. Saya bilang, sabar ibu ya. Ada yang lupa anak istrinya. Akhir zaman. Saya tidak satu dua orang yang melupakan istrinya. Tentang Allah, jangan melupakan istri masa muda. Itu kan kata firman Allah. Tapi banyak orang melupakan istri masa muda. Aneh. Yang sudah puluhan tahun pun bisa melupakan istri masa muda. Katanya. Itu mah tidak mengikuti firman Allah, itu mengikuti daging, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dia mengikuti buah daging itu. Tapi itulah proses kehidupan. Kita tidak bisa mempersalahkan siapapun. Kalau kita katakan jangan marah terhadap orang yang berbuat curang, orang-orang yang jahat. Mazmur 37 ayat 1 itu nggak boleh, karena mereka disediakan nanti untuk tempat yang sudah tersedia dengan yang berbeda dengan kita.
kalau dia nggak bertobat. Ya, itu sebabnya orang-orang percaya tugasnya mendoakan, doakan dia supaya berbalik kepada jalan Tuhan. Karena kita tidak bisa membalikkan hati orang. Yang bisa membalikkan hati orang itu datang kepada dia hanya Tuhan. Tapi kalau kita minta Tuhan intervensi hidupnya, Tuhan tolong dia supaya bisa berbalik kepada jalan Tuhan. Kalau Tuhan berkemurahan, ya Tuhan jamah dia. Tapi kalau Tuhan tidak berkemurahan, ya sudah, itu sudah ditakdirkan untuk dia. Yang penting tugas kita lakukan, kita mengikuti apa yang diperintahkan, termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang-orang yang tidak menyukai kita. Jadi jangan menutup identitas kita, jangan pula alergi untuk mengembangkan diri dengan kehilangan identitas kita. Ada orang mengembangkan dirinya tapi kehilangan identitasnya. Kalau kita mau mengembangkan diri kita, ya tetaplah dalam identitas yang sesungguhnya. Mau membangun komunikasi juga dengan yang lain, tetaplah dalam identitas kita yang sesungguhnya. Supaya kita dapat memberikan cita rasa bagi mereka. Kalau kita sudah munafik yang pertama kali, itu akan menjadi hancur. Itu kita istilahnya kalau sudah salah melangkah satu kali, itu akan kesalahan yang lain itu akan kita tutupi. Dan itu kita tidak bisa bertindak wajar. Tapi kalau kita mengatakan saya orang percaya, saya hidup saya memang betul orang percaya. Dan saya pernah berkata itu, apakah karena saya orang percaya kepada Yesus Anda tidak mau menerima saya? Kalau mereka tidak mau, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kita tetap membangun persahabatan kalau bisa. Kalau tidak diterima, ya sudah. Karena jangan kita ataupun fanatisme. Primordialisme itu kan ikatan-ikatan yang mendasar, ya itu bisa keluarga kita, agama kita, bisa suku kita, bisa ras kita. Dan fanatisme itu kan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik. Baik saja fanatisme itu selama tidak menghalangi kita untuk berkembang, untuk menutup diri kita, untuk tidak menerima yang lain. Kalau fanatisme kita membuat kita menutup diri kepada orang lain, primordialisme kita menutup diri untuk orang lain, tidak perlu. Tidak perlu. Karena apa? Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, disatukan di negara Republik Indonesia ini, NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Kita berbeda tapi satu Indonesia. Agama boleh berbeda tapi kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersatu membangun bangsa ini. Nggak boleh. Oh, kamu siapa? Agamamu apa? Kamu bukan di dalam golongan kami. Kamu di luar golongan kami. Akhirnya menghambat. Fanatisme agama itu baik selama dia tidak menghambat engkau maju membangun persahabatan dengan orang lain. Coba bayangkan, tidak ada yang bisa hidup dengan satu suku, tidak ada yang bisa hidup dengan satu agama. Dalam arti mereka semua tidak bisa. Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda butuh orang lain. Apakah itu satu apa dengan Anda? Tidak. Supir Indo, apakah Anda tanya? Yang tempat Anda nginap siapa miliknya? Yang Anda pakai, baju yang Anda pakai siapa pembuatnya? Ini siapa pembuatnya? Kacamata ini siapa pembuatnya? Siapa? Kalau Tuhan katakan kasih musuh, ya kasih. Cintai, cintai. Doakan, doakan. Itu namanya melakukan. Nah, terus yang ketiga adalah taat. Ini kunci sebenarnya yang paling
Anda ada orang melakukan, Anda pernah, oh dulu saya waktu remaja, waktu itu saya masih usia 18 tahun, ya saya sangat berapi-api dalam Tuhan, saya melayani Tuhan, saya terlibat di dalam doa, terlibat di dalam kegerakan doa, saya terlibat melayani anak-anak sekolah minggu, remaja, saya terlibat pujian, saya terlibat musik, saya terlibat ini dan ini. Selanjutnya, oh, saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dulu, Yesus katakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah. Seharusnya dulu, sekarang, sampai selama Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak berubah. Haleluya. Apa gunanya? Dulu nggak ada gunanya. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya kita tetap taat kepada Tuhan, taat melakukan kehendak Allah, taat melakukan perintah Allah. Saya pernah mendengarkan kisah orang yang dibawa bosnya ke Belanda. Saya tahunya di situ ada etalase seks. Orang-orang ditaruh, orang gambar-gambar cantik ditaruh di etalase. Tinggal tunjuk aja foto itu, maka segera dia akan datang untuk menemani. Jadi bosnya ini sengaja memisahkan diri dengan dia dan disuruh seorang gaib di Belanda sana untuk mengajak dia dan berupaya untuk mengambil dan membujuk supaya dia mengambil salah satu foto itu supaya orang itu datang melayani dia. Jadi ya untuk merayu orang ini supaya mengambil salah satu foto. Gak usah pikir uangnya, semuanya bos sudah sediai semua, dibilang sama orang ini. Tapi dasar dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuhan? Bagaimana mungkin aku menyakiti hati istriku, anak-anakku? Bagaimana mungkin aku haleluya. Dia tidak ingin menyakiti Tuhan, dia tidak ingin mengkhianati anak istrinya, dan dia tidak juga menyakiti jemaat Tuhan. Anda bisa bayangkan. Dan orang ini bilang, gak apa-apa, orang kamu di negeri Belanda ini, Nederland, kamu boleh melakukan sesuka-sukamu di sini. Nederland. Tapi dia dapat melewati semua godaan itu. Dan pada akhirnya pagi tiba, jam makan, mereka bertemu di restoran. Lalu bosnya bilang, bagaimana? Senang. Senang, Pak. Memang dia senang ikut. Memang dia senang, bukan karena senang bagaimana perempuan yang kamu, oh Bapak ini, dia bilang begitu. Saya ini Pak orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya, menyakiti hati Tuhan saya. Saya tidak akan mengkhianati anak istri saya. Saya tidak akan mengkhianati karena
Karena saya tahu hidup saya ini karena dia. Saya seperti ini karena dia. Langsung bosnya memeluk orang ini. Karena sebenarnya bosnya itu sedang memuji dia. Ingin melihat sampai di mana sih batas kemampuan kekuatan imannya. Karena dia itu di dalam kendalinya. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang betul-betul punya prinsip dalam kehidupan. Lalu bosnya katakan, selamat. Kaulah pemilik pengusaha, kaulah orang nomor satu. Di bawah perintahmu, seperti itu. Harus apa itu? Firaun dan Yusuf. Seperti itulah. Aku sebenarnya ingin melihat sampai di mana kemampuanmu, sampai di mana ketaatanmu. Aku dengar engkau, kesetiaanmu, takutmu, karena engkau ada di Indonesia. Karena engkau berada di Indonesia, kamu bisa takut, bisa melihat ada orang-orang yang kamu kenal, walaupun di mana saja. Tapi ini di negara orang. Dan akhirnya dia mendapat ucapan selamat. Dan itulah kehidupan ini. Ketika engkau taat terhadap firman Allah, kunci semua keberhasilan ini adalah taat terhadap firman Allah. Kamu menikmati keindahan, menikmati damai, menikmati sukacita, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Taat kepada dia. Taat kepada Tuhan. Jangan ada sandiwara di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kemunafikan di antara kita. Haleluya. Mungkin manusia dengan manusia bisa berkata demikian. Tapi di hadapan Tuhan kita terbuka dan telanjang. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Dia adalah omniscience, Allah yang maha tahu. Omnipotent, Allah yang maha kuasa. Omnipresent, Allah yang maha hadir. Dan tidak ada yang dapat kita tutupi di hadapan dia. Tidak ada hari yang tidak dia ketahui. Tidak ada perbuatan yang tidak dia ketahui. Tidak ada pikiran-pikiran kotor yang tidak diketahuinya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita, untuk kita tetap hidup taat kepada dia. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah Allah itu kepada Israel supaya apa? Sebenarnya kedatangan Tuhan itu dikatakan supaya takut akan Tuhan ada padamu. Karena dengan takut akan Tuhan itu engkau terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Haleluya. Dengan takut akan Tuhan itu ada perlindungan yang besar. Dengan takut akan Tuhan ada sumber kehidupan. Dengan takut akan Tuhan kita terhindar dari jerat maut, sama seperti pria tadi. Terhindar dari jerat maut. Dan bagi anak-anaknya ada perlindungan yang besar. Anda mau pilih takut akan Tuhan? Datanglah kepada gembala agung itu, yang memberikan masa depan yang kilang gemilang. Dia tidak pernah merencanakan masa depan yang gelap. Mari, saya akan akhiri firman Allah, tapi saya mau katakan kepada kita, masih berlanjut untuk yang ketiga besok, tentang Tuhan masih gembala yang membawa masa depan yang kilang gemilang. Dan ingatlah, di masa kegelapan apapun, mungkin di benakmu sudah termatrai. Kadang-kala juga di benak saya ini sudah termatrai. Ada banyak hal yang saya tahu dari YouTube itu. Bagaimana situasi negara, bangsa yang ada. Bagaimana Eropa, bagaimana Amerika, bagaimana Inggris, bagaimana Prancis, bagaimana Jerman, bagaimana Amerika, dan lain sebagainya. Dan bagaimana Indonesia, bagaimana analisis IMF mengatakan tentang perekonomian, bagaimana dunia di masa yang akan datang ini, di 2023 ini, terlebih bagi bangsa kita.
Mungkin itu menghantui kehidupan kita. Mungkin itu membuat rasa takut dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak perlu takut kalau engkau bersama dengan Tuhan. Kalau engkau jadikan Tuhan menjadi gembala, engkau tidak akan kekurangan. Dia akan membawa engkau kepada masa depan yang gemilang. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah, dan sungguh kami minggu yang lalu kami sudah mendengar bagaimana Tuhan kami yang sangat peduli terhadap kami, bagaimana Tuhan kami di dalam kehidupan kami, karena Engkau mau menuntun kami kepada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Dan kami sungguh bersyukur Bapa di surga bahwa juga Tuhan mau kami menjadikan Engkau menjadi pelindung yang sesungguhnya, karena Engkau adalah pelindung yang sesungguhnya. Engkau tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk oleh ruang, waktu, dan situasi. Terima kasih Tuhan. Di minggu ini kami mendengarkan firman Allah bagaimana kami harus mengikut Tuhan, melakukan firman Allah, mentaati Tuhan dalam kehidupan ini, mentaati Sang Gembala kami, apapun, bukan bersifat sementara, tapi bersifat yang abadi, karena Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketaatan kami pun tidaklah ketaatan yang berubah-ubah, tapi ketaatan yang sungguh-sungguh berlanjut disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memang kami sadar kekuatan kami yang tidak seberapa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjanjikan menuntun kami untuk menolong kami bahkan sampai kepada keabadian-Mu itu, sebagaimana firman-Mu bahwa di ayat 1 dalam Mazmur 3 bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati firman, berkati kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Lalu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati bangsa dan negara kami dalam memasuki 2023, 5 atau 6 mingguan lagi Bapa di surga. Biarlah Tuhan menyertai, menolong, mempersiapkan mental kami memasuki 2023 bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan ramalan-ramalan, bukan bersama dengan prediksi-prediksi yang ada, tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan janji-janji Tuhan. Kami memasuki hari-hari kami, bulan-bulan kami, bahkan tahun-tahun kami. Terima kasih Bapa di surga yang sangat luar biasa, yang berkati Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong sehingga kami juga berdoa bagi presiden kami, diberikan kesempatan untuk menjadi sekjen PBB yang akan datang Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan semakin banyak di dalam pengaruh daripada untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa-bangsa Bapa di surga. Setelah Indonesia menikmati segala kebaikan Tuhan, walaupun ada orang-orang yang nyinyir, walaupun ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Bapa di surga, tapi kami tetap bangga mempunyai Tuhan, mempunyai presiden kami. Bangga Tuhan, negara kami boleh mempersiapkan diri menghadapi Indonesia maju, dan menyongsong Indonesia maju di 2045. Dan itu sebabnya kami berdoa tahun politik 2023 Bapa di surga, atau dalam rangka 23 menentukan para calon dan kandidat, dan juga pemilihan di 2024. Dan sebagai orang yang percaya kepadamu, biarlah siapapun penerus daripada presiden kami adalah orang-orang bangunan yang ada yang sudah dirancang dalam rangka membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang berkekuatan fokus terhadap Indonesia sentris, bukan Java sentris. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat semua dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya kami tetap akan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan bangsa. Kami akan menikmati kemurahan dan kebaikan
perhatian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, mari angkat tanganmu, taruh tangan di tempat yang sakit, kita akan berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan mereka yang mereka taruh di tempat yang sakit. Doa kami kepadamu Tuhan, sembuhkan mereka, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, leprakah, kankerkah, kistakah, dan lain sebagainya, kanker prostatkah, dan lain sebagainya, ke jantung koroner, di dalam nama Yesus, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka, dan kami yakin dan percaya Engkau mampu membenahi apa yang rusak di dalam tubuh mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh. Terima kasih, dan oleh kuasa mereka Engkau jamah dan mereka mengalami kesembuhan. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya, taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, mengaku segala dosa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan ampuni segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan terima kasih buat pengampunan dan penyucian yang Kau berikan bagi kami, dan hamba menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami menjadi warga negara surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ingatlah untuk tetap beribadah di gereja di mana Anda terdekat. Dan kita juga akan berdoa bagi Anda yang mau melayani lawatan Tuhan. Tuhan memberkati, dan jika engkau orangnya, angkat tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang ingin mau hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup mengalami regenerasi dari Tuhan, lahir baru dalam Tuhan, dan engkau bertemu dengan mereka. Tuhan jamah mereka, sehingga pecandu narkoba mereka akan bertobat, dan mereka hilang dari kecanduan narkoba itu. Pengedar bertobat dalam nama Yesus, dan mereka-mereka mucikari dan lain sebagainya, mereka diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan percaya orang-orang sejak apapun, kalau Tuhan hadir mengubah hatinya, rohnya, dan juga Tuhan Bapa di surga menggantikan dengan roh yang baru, hati yang baru, dan memberikan Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya sama seperti Engkau mengubah dari Saulus, Engkau juga mampu mengubah hidup mereka, sama seperti Engkau mengubah kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan bagi Anda orang-orang muda, kami doakan supaya Engkau tetap eksis dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau engkau orang-orang muda yang melibatkan diri dalam dunia politik, bisnis, spiritual, mari serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kami melihat orang-orang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, orang-orang muda yang punya potensi yang mungkin belum tergali dari hidup mereka, tapi kami yakin dan percaya dengan pengalaman, dengan kesempatan-kesempatan yang mereka dapat Bapa di surga, mereka akan dapat menjadi orang-orang muda yang tangguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang penuh dengan Bapa di surga kekairahan, yang penuh dengan intelektual yang mantap, dan disertai dengan takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Baik mereka yang bergerak dalam bidang politik, dalam bidang bisnis, dalam bidang spiritual, semua mereka digerakkan oleh passion yang sama, yaitu passion dari Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, senantiasa menyertai mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Dan bagi Anda yang mengalami banyak persoalan, datang kepada Tuhan. Yesus sudah mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan terima kasih Bapa di surga, lain persoalan ini, dan di dalam nama Yesus, apapun persoalan kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan usaha, persoalan pekerjaan, dan Tuhan bisnis, utang piutang, Tuhan yang menolong mereka satu demi satu, sehingga apa yang Kau firmankan menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan, karena Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.